Hai semuanya, setiap hari kita bangun dengan energi yang seolah-olah sudah terisi penuh. Energi ini bukan energi fisik seperti yang kita dapatkan dari makanan atau tidur, tapi lebih kepada energi mental dan emosional. Ada yang menyebutnya semangat, motivasi, atau gairah hidup. Sebenarnya energi ini adalah modal awal kita untuk menjalani hari. Sebuah sumber daya yang terbatas, namun sangat krusial. Bayangkan otak dan batin kita sebagai sebuah gardu induk listrik. Di dalam gardu induk itu, tersimpanlah pasokan energi yang siap didistribusikan ke berbagai perangkat dalam kehidupan kita. Pekerjaan, hubungan sosial, hobi, dan bahkan untuk sekedar memikirkan apa yang akan kita makan siang nanti. Gardu induk ini punya kapasitas maksimal, dan jika kita tidak bijak mendistribusikannya, kita bisa mengalami pemadaman. Atau lebih parahnya, korsleting yang berdampak pada kesehatan mental kita. Seringkali, kita tanpa sadar membuang-buang energi mental ini untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh paling sederhana adalah saat kita terjebak dalam lingkaran overthinking. Pikiran kita terus berputar-putar memikirkan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Kita memikirkan bagaimana seandainya kita tidak mengatakan hal itu kemarin, atau bagaimana jika presentasi kita nanti gagal total. Setiap putaran pikiran ini mengonsumsi energi dari gardu induk mental kita. Rasanya seperti menyalakan semua lampu di rumah, televisi, AC, dan kulkas secara bersamaan, padahal kita hanya duduk di satu ruangan. Tentu saja, daya akan cepat habis dan kita merasa lelah, padahal belum melakukan apa-apa yang produktif. Kita merasa drain, kelelahan mental, hanya karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak butuh energi sebesar itu. Penyebab lain dari kebocoran energi adalah interaksi sosial yang beracun. Ada orang-orang yang tanpa kita sadari menyedot energi kita. Mereka mungkin adalah teman yang selalu mengeluh tanpa solusi, rekan kerja yang selalu menyebarkan gosip negatif, atau bahkan anggota keluarga yang terus-menerus menuntut perhatian. Berinteraksi dengan mereka seperti memasang perangkat elektronik yang rusak ke gardu induk kita. Mereka tidak hanya mengambil energi, tapi juga merusak sistem. Setelah bertemu dengan mereka, kita sering merasa lemas, emosi tidak stabil, dan mood menjadi buruk. Energinya habis, dan yang tersisa hanya rasa lelah. Padahal seharusnya interaksi sosial yang sehat adalah saling memberi dan menerima energi, bukan hanya satu pihak yang menguras habis pihak yang lain. Sikap perfeksionis juga merupakan salah satu alat yang paling rakus energi. Ketika kita menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna dalam segala hal, dari cara kita berpakaian, hasil pekerjaan, hingga tatanan hidup, kita secara tidak langsung memaksa gardu induk kita bekerja melebihi kapasitasnya. Kita terus-menerus mengedit, memperbaiki, dan merasa tidak puas. Setiap detail kecil menjadi sebuah proyek yang menghabiskan waktu, tenaga, dan energi mental. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu berjalan apa adanya, karena dalam pikiran kita, lebih baik sempurna daripada selesai. Akibatnya, kita menjadi stres, cemas, dan akhirnya justru burnout. Alih-alih mendapatkan hasil yang lebih baik, kita justru kehilangan momentum dan kebahagiaan dalam prosesnya. Lalu, bagaimana kita bisa mendistribusikan energi dengan bijak? Langkah pertama adalah dengan memahami batas diri. Sama seperti gardu induk yang punya kapasitas maksimal, kita juga punya batas energi. Kita harus belajar mengenali kapan kita sudah lelah, kapan kita butuh istirahat, dan kapan kita tidak bisa lagi menampung beban. Menerima bahwa kita bukanlah robot dan tidak bisa melakukan semuanya adalah langkah awal yang sangat penting. Ini bukan berarti kita menyerah, melainkan kita bijak dalam mengatur strategi. Kita harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, menolak ajakan yang tidak kita inginkan, atau mendelegasikan tugas yang bisa dikerjakan orang lain. Mengatakan tidak bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita menghargai dan melindungi energi mental kita. Prioritas itu kunci selanjutnya. Ibaratnya kita punya beberapa saklar yang bisa kita nyalakan. Kita harus tahu mana saklar yang paling penting untuk dinyalakan saat ini. Apakah pekerjaan yang harus diselesaikan besok pagi, atau justru kesehatan mental kita yang sudah mulai terganggu? Kita harus bisa membedakan mana yang urgent dan mana yang important. Seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang urgent namun tidak penting, seperti membalas chat grup yang tidak ada habisnya, atau scrolling media sosial selama berjam-jam. Ini seperti menyalakan lampu taman yang sebenarnya tidak perlu, padahal di dalam rumah lampu utama sudah mati. Fokus pada satu atau dua hal yang paling krusial setiap hari dan selesaikan itu dengan sepenuh hati. Setelah selesai, barulah pindah ke tugas berikutnya. Jangan menyalakan semua saklar secara bersamaan.
Istirahat yang terencana juga sangat vital. Gardu induk perlu downtime untuk perawatan agar bisa beroperasi dengan optimal. Begitu juga dengan gardu induk mental kita. Istirahat bukan hanya tentang tidur 8 jam setiap malam, tapi juga tentang memberikan jeda di tengah kesibukan. Ini bisa berupa meditasi singkat, jalan-jalan santai, membaca buku, atau sekedar duduk diam sambil minum kopi tanpa distraksi. Aktivitas ini berfungsi sebagai charger yang mengisi kembali energi kita. Jangan menunggu sampai benar-benar lelah baru istirahat. Jadwalkan waktu istirahat itu, anggaplah sebagai sebuah meeting penting dengan diri sendiri yang tidak boleh dibatalkan. Menghabiskan waktu untuk hobi yang kita sukai juga sangat efektif. Hobi adalah perangkat yang justru mengisi kembali energi, bukan mengurasnya. Mereka memberikan kita kesenangan dan kepuasan yang menjadi bensin bagi gardu induk mental kita. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem pendukung yang sehat. Kembalilah ke analogi interaksi sosial yang beracun. Kita harus berani memutus hubungan atau setidaknya membatasi interaksi dengan orang-orang yang terus-menerus menguras energi kita. Sebaliknya, carilah orang-orang yang energik, positif, dan suportif. Mereka adalah perangkat yang mengisi ulang energi kita, bukan mengurasnya. Berinteraksi dengan mereka membuat kita merasa lebih baik, lebih termotivasi, dan lebih kuat. Mereka adalah penambah daya yang bisa kita andalkan. Jangan takut untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Seorang terapis atau konselor adalah ahli dalam membantu kita mengidentifikasi kebocoran-kebocoran energi dan memberikan alat untuk memperbaikinya. Terakhir, kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Dunia ini tidak sempurna, dan kita juga tidak. Tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Kadang, kita harus membiarkan sesuatu selesai apa adanya, meskipun tidak 100% sempurna. Ini adalah bentuk penghematan energi yang luar biasa. Alih-alih menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencapai kesempurnaan yang tidak realistis, lebih baik kita mengalokasikan energi itu untuk hal lain yang lebih penting, seperti belajar dari kesalahan atau mencari solusi yang lebih efektif di kemudian hari. Menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, dan bahwa kesalahan adalah guru terbaik akan membebaskan kita dari beban mental yang sangat berat. Pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita mengelola energi yang kita miliki. Jika kita terus-menerus membiarkan energi kita terkuras oleh hal-hal sepele, oleh orang-orang yang tidak peduli atau oleh tuntutan diri sendiri yang tidak realistis, kita akan cepat kehabisan daya. Gardu induk mental kita akan mengalami pemadaman, dan kita akan merasa lelah, hampa, bahkan bisa depresi. Namun jika kita bijak dalam mendistribusikan energi, dengan memahami batas diri, memprioritaskan, beristirahat dengan baik, membangun hubungan yang sehat dan menerima ketidaksempurnaan, kita akan bisa menjalani hidup dengan lebih stabil, lebih bahagia, dan lebih produktif.